Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Hari ini saya ingin mengajak kita membedakan antara berpikir dan muyek. Berpikir itu jelas, ada persoalan, ada data-data, ada argumentasi, dan ada solusinya. Itu berpikir. Dan biasanya tidak lebih dari 5 menit. Kalau Anda mulai berpikir, mengulangi pemikiran itu lagi, dan berkembang menjadi pemikiran yang lain, menjadi kesulitan dan kekhawatiran, dan tidak ada ujungnya, itu bukan berpikir, itu namanya muyek. Dan itu harus dibedakan. Maka kita tidak harus berpikir banyak-banyak. Tetapi secara jelas, tegas berpikir hanya 5 menit saja. Habis itu experiencing, mengerjakan sesuatu. Itu juga salah satu supaya kita tidak muyek. Nah, yang paling penting adalah kebanyakan di antara kita itu tidak berpikir tapi muyek. Dan itu menghabiskan energi dan kemudian membuat kita takut, khawatir, dan ujung-ujungnya depresi. Karena overthinking. Nah, overthinking itu muyek, bukan berpikir. Bagaimana caranya? Ini yang penting. Mengatasi persoalan supaya tidak muyek. Yang pertama, sadar. Dan kemudian mengatakan, oh saya sedang muyek. Lalu bilang, stop. Itu cara pertama, sadar. Yang disadari apa? Yang disadari adalah saya memikirkan hal ini 5 menit lebih dan tidak ada solusi. Stop. Itu pasti muyek, pasti muyek. Nah, bagaimana caranya stop? Yang pertama sadar, kemudian bilang stop. Yang kedua, tarik nafas. Sadar akan nafas. Dan dihitung. Menghirup nafas, dihitung dalam hitungan 4, berhenti dalam hitungan 4, lalu lepaskan dalam hitungan 6. 4, 4, 6. Pikiran sudah pergi. Muyeknya sudah pergi karena kemudian fokus menghitung nafas yang masuk, bertahan, dan mengeluarkan. Anda nggak mikir lagi. Karena punya fokus menghitung nafas. Lakukan itu 4-5 kali. Pikirannya sudah hilang. Yang ketiga, katakan saya akan memikirkan hal ini nanti. 3 jam lagi, 5 jam lagi. Oke, itu juga bisa membantu. Nanti 3 jam, 5 jam lagi udah nggak ingat. Karena pikiran itu datang dan pergi. Yang keempat, lihat 5 benda. Apapun itu. Ada gitar, ada lemari, ada alba, ada tempat sampah. Itu sudah kemudian membawa kita kepada kenyataan lepas dari pikiran. Gitu. Dengan menandai, kemudian juga dengarkan sesuatu. Oh, suara pesawat terbang lewat. Ada burung berkicau. Ada ayam berkokok. Selesai. Itu cara memutuskan muyek. Cara berikutnya adalah lihat tangan dan kemudian gosok dan rasakan. Oh, ini kulitnya sudah mulai kasar dan warnanya belang antara yang kena matahari dan yang tidak. Itu juga menghentikan muyek. Yang berikutnya, jalan kaki. Bangkit, jalan. Meskipun hanya 1 menit. It's okay. Itu memutuskan muyek itu tadi. Dan kemudian lakukan sesuatu. Sesederhana apapun. Sehingga kemudian pikiran itu tidak lagi menguasai kita. Tidak muyek. Maka menurut saya kebanyakan kita adalah mengalami diare mental. Muyek, overthinking. Dan menganggap itu berpikir. Padahal tidak. Berpikir itu sederhana sekali.
Muyak juga biasanya berkaitan dengan masa depan. Mengapa? Karena masa depan itu nggak ada solusinya. Tapi pikiran kita itu tidak bisa membedakan antara berpikir dan muyak. Masa depan itu pasti muyak, nggak mungkin berpikir, karena nggak ada solusinya. Apa yang bisa ada solusi untuk masa depan? Oh, masa depannya belum ada, mau solusi bagaimana? Itu pasti muyak. Maka jangan kalau berpikir tentang masa depan cukup 5 menit, habis itu lakukan yang lain. Mengapa kita muyak? Pertama, karena pikiran kita sedang mau menyelesaikan agenda yang belum selesai. Jadi kalau Anda punya agenda yang belum tuntas, kita akan ke sana terus. Mikir hal itu terus. Dikira dengan memikirkannya bisa menyelesaikan. Tidak. Selesainya bukan dengan memikirkan, tapi dengan melakukan. Yang kedua, Anda mengalami persoalan emosional yang berat. Entah tersinggung, entah sakit hati, entah kecewa. Lalu pikiran akan ke situ terus. Lalu jadi muyak. Tapi nggak berpikir, itu muyak. Jadi emosi yang besar, yang kuat, itu juga mempengaruhi kita muyak. Kemudian yang ketiga, kenapa kita muyak? Ada false belief. Keyakinan palsu yang tidak benar. Bahwa dengan berpikir lebih keras, persoalan bisa diselesaikan. Enggak. Itu ilusi pikiran kita. Karena ada soal-soal yang tidak ada solusinya. Banyak. Bekerja, berpikir sekeras apapun, nggak ada solusi. Oh, memang persoalannya nggak ada solusinya. Terutama persoalan tentang masa depan. Nggak ada solusinya itu. Wong masa depannya belum ada, mau solusi gimana? Nggak ada. Pikiran kita yang nggak ngerti. Tidak mengerti kalau dia itu sedang berilusi. Berpikir, ini false belief. Kalau saya berpikir lebih keras, nanti akan ada solusi. Nggak ada. Nah, yang perlu juga disadari adalah sadar bahwa kalau kita pikir benar-benar dan ada solusinya, mengapa mesti khawatir? Toh ada solusi. Kalau kita sudah pikir baik-baik dan tidak ada solusi dan hanya muyak, ngapain dipikirin? Nah, itu bedanya berpikir dengan muyak. Karena itu kita perlu. Dan kemudian melepaskan semua yang muyak-muyak itu, dan ternyata hidup kita itu ringan sekali. Karena yang membuat kita menderita itu ya muyak itu. Ketika Anda muyak, maaf, Anda tidak sedang berpikir, tidak sama. Tetapi dengan latihan ini yang sangat konkret, kemudian kita bisa sampai pada kesadaran bahwa pikiran saya itu bukan saya. Saya bisa mengatakan kepada pikiran yang muncul, nanti ya jam 10 saya sedang tidak mau memikirkan hal itu. Bisa, karena saya bukan pikiran saya. Dan kemudian kita terbebaskan dari muyak. Salah satu juga strategi menghilangkan muyak adalah mempunyai jadwal doa. Di komunitas Gereja Santa Maria Immaculata ini ada 3 orang imam. Kami biasanya misa pagi, habis misa pagi kita lanjut doa pagi. Tetapi misalnya di kapel, doa paginya di rumah, di kapel rumah. Jadi kalau ada orang yang mau ketemu nanti ya sesudah doa pagi. Lalu kita doa pagi jam 7. Yang menarik bagi saya adalah apapun yang lain bisa stop. Yang penting ibadat pagi dulu, setengah 7 sampai jam 7. Apapun yang lain nanti sesudah jam 7. Lalu akhirnya ternyata banyak hal nggak penting-penting amat. Dan meskipun penting bisa ditinggal. Dan itu seperti memutus pikiran-pikiran muyak itu. Saya nggak mau mikir itu dulu. Saya mau ibadat dulu. Dari jam setengah 7 sampai jam 7. Habis itu malah persoalannya sudah nggak perlu dipikir lagi. Sudah hilang. Pikirannya juga datang dan pergi. Hidup menjadi jauh lebih ringan. Ketika Anda bisa mengerti
bahwa berpikir tidak sama dengan muyek. Muyek tidak sama dengan berpikir. Ada indikasinya, ada latihan untuk mengatasinya. Nah, latihan yang terakhir menghilangkan muyek adalah sebelum tidur berbaring. Kita membayangkan berbaring di tempat yang tenang, lalu di depan kita itu ada loker dengan banyak laci. Lalu mulai masukkan pikiran yang besar, masukkan ke laci pertama, simpan di situ. Lalu yang tidak terlalu besar, lalu yang kecil. Lalu pikiran kita merasa tenang bahwa sudah tidak usah mikir, tapi sudah masuk di loker. Anytime dipikir kembali bisa. Supaya kemudian habis itu tidur tanpa membawa beban pikiran. Kita juga harus dalam arti tertentu ngakali pikiran kita sendiri yang kadang-kadang tidak tahu membedakan antara muyek dan berpikir. Lalu hidup itu jadi lebih ringan. Tidur sudah, besok bangun sudah segar. Pikiran-pikiran yang tidak perlu sudah nggak ada di situ, sudah di loker imajiner. Dan pikiran kita tenang, oh problem saya nggak hilang, ada di loker tapi di luar pikiran kita. Kita tidak membawa beban pikiran kemana-mana. Karena memang yang sudah berlalu itu ya sudah berlalu. Lepaskan saja. Serahkan pada kerahiman Tuhan. Yang belum terjadi itu nggak ada solusinya, wong belum terjadi. Biarkan, serahkan pada penyelenggaraan ilahi yang bijaksana. Sekarang saya tinggal menikmati. Beristirahat di dalam kehadiran Tuhan yang penuh kasih. Rest in the loving presence of God. Yaitu di saat sekarang ini. Karena saat sekarang ini adalah the loving presence of God. Saat sekarang adalah saat kehadiran Tuhan yang penuh kasih. Maka hidup itu ringan, penuh kasih dan penuh sukacita. Tidak banyak beban pikiran yang ternyata tidak perlu. Kita sembuh dari penyakit diare mental. Berhenti muyek, berpikir seperlunya saja. Berpikir yang perlu itu menurut Rasul Paulus, yaitu memikirkan apa yang benar, apa yang baik, apa yang mulia, apa yang mendatangkan berkat. Yang lain gak usah. Toh, pikiran itu tidak wajib. Kita bisa memilih mana yang mau kita pikirkan, kapan memikirkannya, dan berapa lama. Nah, kalau sudah seperti itu, hidup itu menakjubkan. Dan Anda bisa membawa energi positif kemana-mana. Menjadi berkat bagi banyak orang. Maka, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.